Di hari itu, serigala jahat yang hidup di dalam hutan sedang berkeliaran dengan nafsu makan yang besar. Dia sangat lapar sehingga perutnya terus-menerus keroncongan. Aku akan memangsa apapun yang ada di depanku. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat seekor kambing dan seekor kelinci sedang mengobrol. Dia bersembunyi di balik pohon. Saat hendak bergerak ke arah mereka, dia tanpa sengaja terbatuk. Suara apa itu? Itu seperti suara beruang atau serigala. Kelinci dan kambing itu berpelukan ketakutan. Pada saat itu, Rubah, teman sekelas mereka, melompat ke depan mereka. Wah! Untuk apa kalian di camp kalau kau takut pada hal sekecil itu? Jadi untuk apa kau gunakan cermin kecilmu itu yang tidak berguna? Hah? Aku akan memperhatikan diriku sendiri selama perkemahan. Ketika serigala mendengar apa yang dikatakan, dia berpikir bahwa dia akan memakan Rubah di pagi hari, kambing di siang hari, dan kelinci di malam hari. Dan diam-diam mengikuti mereka. Akhirnya guru mereka si panda, kambing, kelinci, dan Rubah telah tiba di perkemahan. Kita akan memainkan permainan. Kita akan menutup mata, lalu akan menebak benda apa yang ada di tangan. Panda memberi masing-masing tongkat. Saat serigala menyelinap di belakang kambing untuk dimakan, kambing itu berteriak. Ini adalah tongkat menunjukkan arah. Ketika kambing mengayunkan tongkat di tangannya ke samping, serigala terjatuh dan terhempas sebelum dia bisa memasukkan cakarnya. Kakiku sakit sekali. Dia menegakkan tubuh dengan marah dan bergerak ke arah Rubah ketika Rubah hendak melemparkan tongkat di tangannya. Itu tongkat dart. Ketika tongkat itu mengenai kepalanya, serigala itu tertegun dan jatuh kembali ke tempatnya semula. Kepalaku. Kali ini, serigala memanjat pohon dan tepat ketika dia hendak melompat ke atas kelinci, kelinci itu melemparkan tongkat itu seperti peluru. Ini tongkat ajaib. Ketika tongkat itu mengenai wajahnya, serigala itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Semua badanku terluka. Berjam-jam berlalu dengan permainan yang menyenangkan. Saat itu telah malam. Panda memberitahu murid-muridnya bahwa mereka akan melakukan pawai keberanian. Rubah melompat ke depan dan ingin menjadi pemandu. Begitu serigala jahat mendengar pawai keberanian, dia buru-buru menggali lubang di jalan. Rubah di depan, panda, kambing, dan kelinci di belakang. Bergantian berjalan melewati hutan yang gelap. Ketika sebuah lubang ada di depannya, Rubah menyadarinya dan melompatinya. Aku melewati parit. Berhati-hatilah. Panda dan kambing juga melompati parit. Tetapi kelinci tidak mendengar peringatan Rubah karena dia berada di belakang. Dia jatuh ke parit. Guru, tolong, aku terjebak di parit. Tapi tak ada yang mendengar dia. Beberapa saat kemudian ketika dia melihat langkah kaki mendekatinya, dia mengira gurunya telah datang dan menjadi bersemangat. Tapi suara geraman yang datang membuatnya takut. Hei. Ketika dia melihat ke atas dengan gemetar, yang dia pikir serigala ternyata adalah temannya Rubah. Jangan takut, aku hanya bercanda. Kami mendengar suaramu dan kembali. Ayolah. Kelinci menghela nafas panjang dan keluar dari parit dengan bantuan Rubah. Serigala yang melihat situasi ini sangat marah. Meskipun serigala ingin melompat pada mereka saat itu juga, dia melihat panda guru raksasa dan mundur. Sementara Rubah, kelinci, kambing, dan panda kembali ke perkemahan. Serigala serakah mencari rencana lain. Di pagi hari, panda dan murid-muridnya berjalan-jalan di alam. Anak-anak, itu adalah tumbuhan yang bisa memusingkan kepalamu. Jadi jauhi itu ya. Tapi kambing itu makan sedikit karena dia sangat menyukai daun.
Dia tiba-tiba pusing dan berjalan menjauh dari kelompok dengan mata yang buram. Saat itu dia mengira ada serigala dengan cakar besar dan gigi tajam yang sedang mendekatinya. Serigala, tolong jangan makan aku. Dia menutup matanya rapat-rapat karena ketakutan dan tersadar oleh suara rubah yang memeluknya. Kambing, kamu makan tumbuhan yang bisa memusingkan. Serigala ingin memenuhi perutnya dengan memangsa keduanya, tetapi suara keroncongan terdengar dari perutnya. Rubah dan kambing dengan cepat segera berlari. Serigala gagal memakan apapun yang dia temukan untuk menghilangkan rasa laparnya. Di sisi lain, panda mengumpulkan semua muridnya dan memberi mereka bibit. Kita akan menanam bibit-bibit ini sekarang murid-muridku. Dan kita akan kembali untuk melihat tanaman itu setelah bertahun-tahun kemudian. Saat guru berkeliling untuk memeriksa, serigala berteriak dari balik pohon, mengubah suaranya. Anak-anak, ini tempat yang bagus untuk menanam bibit. Cepatlah ke sini. Saat rubah, kelinci, dan kambing menuju ke arah suara itu, serigala jahat tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Serigala! Serigala menangkap mereka sekaligus dan mengikat mereka dengan tali tebal. Tolong! Tolong kami, di sini ada serigala. Tolong semuanya, guru, tolong! Serigala akan melahap mereka sekaligus seperti yang dia rencanakan. Tapi kemudian dia merasa aneh. Pertama, dia mulai melompat dengan satu kaki. Kemudian dia tidak tahan lagi dan berbaring di bawah dan mulai gatal. Baba, kambing hitam, apa kau punya? Wah, ya Tuhan, digatas penuh. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi pada serigala. Kita harus bagaimana sekarang? Kita terjebak di sini. Aku memiliki ide. Panda guru sedang terburu-buru karena dia tidak dapat menemukan murid-muridnya. Pada saat itu, cahaya kuning cerah terpantul di wajahnya. Dia segera berlari ke arah cahaya dan akhirnya menemukan murid-muridnya terikat. Baik kelinci maupun kambing sangat senang karena cermin rubah berhasil. Panda segera membebaskan muridnya dari ikatan. Guru, bisakah kau melihat apa yang terjadi pada serigala itu? Kalau dilihat dari kelakuannya, sepertinya ia telah memakan tanaman yang beracun. Dia akan tidur lebih lama lagi. Ayo kita pergi. Kita tidak boleh memakan yang kita tidak tahu. Rubah, kelinci, dan kambing bersama gurunya mengikat serigala yang sedang tidur ke pohon. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka yang damai. Ketika serigala jahat bangun dan menemukan dirinya seperti itu, dia menyadari bahwa keserakahan tidak pernah memuaskan.